Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke materi pertama ya, teman-teman ya. Materi pertama adalah mindset ya. Mindset adalah pola pikir atau pondasi utama dalam memulai sebuah bisnis atau usaha. Jadi, bisnis apapun membutuhkan mindset yang benar gitu ya. Mau jualan dimanapun itu mindset sangat penting. Pola pikir itu sangat penting. Baik di Shopee, TikTok, Facebook, atau media lainnya, teman-teman ya. Berhubung ini sangat penting, saya berharap kepada teman-teman semuanya untuk serius, fokus ya. Bila perlu, teman-teman catat di buku. Mindset orang sukses ada 5 ya. Di sini yang pertama, masa depan ada pada diri sendiri. Yang kedua, saya harus berpikir besar. Kemudian yang ketiga, hambatan adalah sebuah peluang. Yang keempat, saya berkumpul dengan orang-orang positif. Yang kelima, saya belajar dan terus berkembang. Oke teman-teman, kita akan bahas satu persatu supaya teman-teman paham ya. Dan ini wajib ditanamkan di dalam hati dan pikiran kita bahwa kita harus memiliki mindset tersebut ya. Yang pertama adalah masa depan ada pada diri sendiri ya. Artinya apa? Sukses itu Anda yang ciptakan sendiri ya. Masa depan Anda itu Anda yang ciptakan sendiri ya. Bukan orang lain, bukan guru Anda, bukan teman Anda, bahkan bukan karena saya ya. Jadi sehebat apapun guru Anda, sehebat apapun mentor Anda, jika Anda tidak yakin Anda sukses, jika Anda tidak percaya diri, maka semua apa yang saya sampaikan akan menjadi percuma. Jadi, mulai saat ini tanamkan pada hati dan pikiran Anda bahwa saya bisa sukses karena saya giat, karena saya yakin. Oke, silahkan diinstal ya, ditanam dalam hati dan pikiran. Mindset yang kedua adalah saya harus berpikir besar ya. Artinya apa? Anda harus mempunyai mimpi ya, mempunyai cita-cita, mempunyai tujuan ya. Anda harus suka berpikir besar. Jadi mimpi, cita-cita, tujuan itu harus besar teman-teman. Jangan nanggung-nanggung ya. Contohnya apa? Ingin punya toko, ingin punya rumah, ingin menikah, ingin beli mobil ya, ingin jalan-jalan, misalkan ingin umroh, ingin haji. Jadi apapun mimpi Anda, apapun cita-cita Anda wajib besar ya. Silahkan ditulis di buku Anda. Apa mimpi Anda, apa tujuan hidup Anda, silahkan ditulis di buku. Saya berikan waktu 10 menit. Silahkan di pause video ini, ambil buku, ambil pena, tulis mimpi Anda sebanyak-banyaknya ya. Tulis di buku ya. Tulis di buku sekarang juga. Saya beri waktu 10 menit. Oke? Oke, kita lanjut. Perlu saya sampaikan, jika teman-teman sudah menulis di buku, itu teman-teman sudah masuk ke ciri-ciri orang yang akan sukses ya. Jika teman-teman saat ini belum mencatat atau malas mencatat, ya itu teman-teman terserah teman-teman sendiri ya. Kembali ke poin pertama bahwa teman-teman ya harus ingat poin pertama, masa depan ada pada diri Anda sendiri. Jadi kalau teman-teman malas, sehebat apapun ya, sekeras apapun saya memberikan materi, maka akan sulit untuk Anda cerna. Jika Anda tetap malas, ya itu hal yang wajar jika kehidupan Anda begini-begini aja, tidak ada perubahan. Yang ketiga, hambatan adalah sebuah peluang. Artinya apa? Jika ada hambatan, ada kesulitan, teman-teman nggak boleh mengeluh ya. Jadikan setiap kesulitan, setiap hambatan yang ada sebagai peluang ya, sebagai tantangan yang harus Anda hadapi dan selesaikan gitu ya teman-teman. Contohnya nih, ada kesulitan saat praktek bimbingan gitu ya, atau kesulitan dalam memahami materi. Nah, ini jadikan sebuah peluang teman-teman. Jadikan hambatan tersebut menjadi sebuah peluang, menjadi sebuah semangat, dan tanamkan dalam hati prinsip bahwa
saya pasti bisa menyelesaikan masalah tersebut. Seringlah ucapkan saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Yang keempat adalah saya berkumpul dengan orang yang positif. Artinya apa? Teman boleh banyak. Semakin dewasa, semakin banyak sekali relasi dan teman ya. Namun ingat, tak semua teman satu frekuensi dengan kita. Ingat, tidak semua teman kita orang yang positif. Ada juga yang negatif. Jadi, berteman boleh dengan siapa saja. Namun, pastikan bahwa Anda berkumpul dengan orang-orang yang positif. Perlu dicatat bahwa 10 orang terdekat kita adalah orang yang akan menjadi inspirasi masa depan kita ya. 10 orang terdekat kita adalah jadi penentu masa depan kita. Jadi teman-teman harus pandai-pandai berkumpul dengan kawan ya. Carilah yang positif. Yang negatif tetap kita jadikan teman. Namun tidak perlu berkumpul berlarut-larut lama karena itu akan berdampak kurang baik gitu ya. Jadi fokus saja kepada teman-teman yang positif. Oke, silakan teman-teman, sekarang teman-teman mulai nih dilihat-lihat lagi nih, oh temennya mana nih yang positif, mana yang kurang positif. Teman-teman bisa pilih-pilih ya, karena ini menjadi penentu. Bisa jadi teman-teman tidak bisa berkembang, tidak bisa maju karena lingkungan teman-teman. Karena kumpulan teman-teman ya, kumpulannya ini orang-orang yang kurang positif. Jadi apa, pikirnya itu jelek-jelekin orang, nyari kesalahan orang, males, gak disiplin seperti itu ya teman-teman. Jadi harus teman-teman pilah-pilah dulu nih. Mulai dipilah-pilah. Silakan ditulis saja di buku. Oh, teman ini kurang baik, teman ini positif nih. Nah, teman-teman bisa tuh ditulis. Jadi teman-teman tuh nggak asal-asal pilih teman gitu ya. Seperti itu. Jadi perkumpulannya lebih tertata gitu ya. Dan itu akan berdampak ya. Dalam 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan itu akan terasa perbedaannya dalam kehidupan teman-teman. Saya pernah membaca sebuah buku bahwa silaturahmi itu bisa memperbanyak rezeki, memperpanjang umur. Teman-teman bisa jadwalkan ya, bisa jadwalkan untuk silaturahmi ya. Jadi hari Senin misalkan ke si A, hari Selasa ke si B, hari Rabu ke si C gitu ya. Hari Kamis itu ke orang baru, hari Jumat ke orang baru. Nah, semakin banyak orang baru yang kita temui, nanti teman-teman akan merasakan sebuah keajaiban-keajaiban yang tak terduga. Buktikan aja ini ya, silakan dibuktikan. Dan yang kelima adalah saya belajar dan terus berkembang. Artinya apa? Algoritma TikTok, Shopee, Facebook, WhatsApp, ya, Instagram, dan macam-macam itu. Semua itu setiap saat diupdate, berubah teman-teman ya. Jadi teman-teman ya harus terus belajar, harus terus berkembang ya. Mengikuti bimbingan seperti ini bukti bahwa teman-teman mau belajar dan berkembang. Ini udah keren ya teman-teman ya. Teman-teman sudah masuk dalam kategori kelima ya. Jadi jangan pernah puas dalam ilmu karena ilmu selalu berkembang terutama di dunia digital ya. Siap untuk belajar, siap untuk berkembang, tanamkan dalam hati bahwa kita siap ya, harus siap, yakin siap. Itulah tadi 5 mindset yang wajib teman-teman ketahui, wajib teman-teman pahami ya. Silakan teman-teman diulang-ulang, ditulis di buku, ya didengarkan. Nanti teman-teman akan masuk ke hati dan teman-teman akan optimis ya. Dalam keadaan apapun teman-teman bisa menghadapi masalah seberat apapun, teman-teman akan bisa menghadapinya ya. Teman-teman akan dihadapkan dengan peluang dan peluang.